Nah, kembali lagi kali ini kita review untuk pemula. Biasanya kalau pemula cocoknya model-model yang seperti ini daripada kalian beli jam tangan KW yang itu dia bakal cepet korosi, atau kalau nggak korosi mesinnya cepet rusak. Kalau nggak cepet rusak itu bezelnya berubah warna. Kalau nggak gitu kacanya gampang pecah atau gampang tergores karena kacanya nggak safir. Terus abis gitu bisa ngembun, biasanya jam tangan KW itu saran akan ngembun. Jadi harga yang mahal tidak jaminan untuk jam tangan KW bagus. Ini yang perlu dicatat baik-baik oleh teman-teman semua. Ingat ya, harga yang mahal tidak menjamin barangnya bagus. Karena nggak ada patokan tertentu gitu loh, dan pertanggungjawabannya nggak jelas jam tangan KW ini. Meskipun sellernya dia bilang mungkin, oh ini garansi ya kak, ini ya kak, segala macam. Tapi kalau ngembun atau pecah atau apa, ibarat segala macam gitu, mesinnya pun sulit dicarinya di mana, suku cadangnya bagaimana, itu sulit gitu. Jadi lebih baik yang pasti-pasti aja, yang ori-ori aja. Yang ori itu harganya nggak begitu mahal, dengan harga 1 jutaan itu udah dapat spesifikasi untuk jam tangan di mall itu 5 jutaan begitu. Jadi jauh banget. Nah, salah satu basic yang paling best seller, kalian bisa cek Pagani desain paling best seller tuh kalau nggak GMT, Submarine, mentok Panerai, mentok lagi apa dress watch they did that just ya begitu. Dan ini adalah salah satu jam tangan yang best seller untuk pemula menurutku, dan menarik banget. Menariknya adalah dia udah banyak improvement di beberapa sisi dibanding dengan GMT yang sangat lama dulu yang masih ada tulisan Explorer gitu. Dan seperti biasa ini untuk kelengkapan ada kartu garansi, manual book, dan apa namanya, kain lap, ada logonya Pagani Design. Ini ada tag juga di sini, tagnya Pagani Design, dan ini dia. Ini adalah salah satu model yang paling ikonik dari Pagani Design. Ini yang basic memang asik gitu bagi kalian yang pengen bingung atau pengen terjun, pengen beli apa ya, brand Homas untuk pertama kalinya. Beli GMT atau Submarine yang Pagani Design itu ajib tuh, serius. Mesinnya bandel banget ini barang nih. Dia mesinnya udah mesin originalnya Pagani Design, tuh ada logonya. Jadi ini mesin original Pagani Design. Ada dua macam. Yang GMT itu mesin NH34 dan mesin original dari Pagani Design yang ada logonya Pagani seperti ini. Nah, itu oke. Jadi ini apa namanya, untuk dari segi material dia sudah dibekali dengan 316L stainless steel. Jadi udah garansi korosi, kalau beli di saya garansi korosinya 10 tahun, Bro. Ya kan, nggak bakal korosi, dijamin, mantap itu sudah. Dan ini jubilenya halus banget tuh. Jadi enaknya beli di saya itu semua barang aku cek sendiri masing-masing, dan nggak ada miss gitu, karena banyak cuy yang kemarin ada yang beli di marketplace atau di beberapa tempat gitu, ternyata barangnya kayak barang reject gitu, barang jelek atau barang ini. Dan mereka menanyakan kepada saya, bang apakah kualitas Pagani Design memang seperti ini gitu, atau barangnya seperti ini. Ya nggak tahu aku gitu, maksudku beli di mana kamu gitu, kalau aku ada kesalahan pasti aku return gitu, belum aku jual udah aku komplain duluan. Jadi memang melewati tanganku sendiri, dan itu terjamin begitu. Ada garansi juga gitu. Beda dengan kalian beli di marketplace yang 3 sampai 4 hari sudah lepas dana dan lepas angkat tangan, sellernya juga nggak bisa garansi gitu. Kalau di kita garansi full, makanya gunanya untuk WhatsApp sebelah kiri ini gitu. Dan juga kalian bisa cek di rating Tokopedia 5/5 coy. Jadi artinya memang eh, di sampai detik ini penjualan sudah hampir 100 piece model beberapa jam tangan Pagani Design dan lain-lain, dan masih ratingnya 5/5. Itu terbukti bahwasanya kita pelayanan jempol, Bro, ya kan? Pelayanan jempol, Bro. Terus ini bezelnya dia material sudah seramik dengan 120 klik, 1 2 kita hitung lagi cuy. Dari sini ya.
Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dia udah 120 klik ini 10 per putaran 10. Jadi udah 120 klik. Dan kalian bisa cek ini. Kayaknya kacanya dia sekarang udah AR dah. Kok bening ya? Nih lihat. Bening loh kacanya sekarang, kayak nggak tahu aku, kayaknya dirubah gitu dari yang dulu. Model yang dulu tuh perasaan aku review nggak sebening ini cuy, kacanya cuy, agak kusem gitu. Kalau sekarang kok bagus ini Batman ya gitu. Ini mesinnya dia udah hybrid, jadi berbeda dengan mesin Seiko NH35, dia bergerak di 21.600 bph, tapi kalau yang ini bergerak di 28.800 bph, jadi memang jauh-jauh lebih halus untuk gerakan dari jarumnya. Kalau kalian nggak percaya, kalian kita akan compare dengan NH. Lah ini masalahnya NH-nya mana ini sih? Tak ambilkan Tudor kemarin ya. Mana Tudor? Kalau dicari tuh muter dia itu. Ini nih ada nih. Kita akan compare dengan Tudor yang memakai Seiko NH35. Apakah memang benar dia lebih halus ya kan? Kalau dari segi datanya sih BPH-nya benar begitu, dia lebih halus gitu. Cuman kan kita nggak tahu ya nih, lihat. Kelihatan nggak sih? Jarumnya geraknya lebih halus. Nah, si ini sebelah kiri lihat deh. Lah ya kan? NH itu kayak ger gitu. Nah, kalau ini, nah ini kita zoom. Dia gerak cuman agak halus. Nah, NH lihat. Tuh. Cuman kasat mata kayaknya nggak kelihatan ya, karena FPS dari kameranya mungkin ngaruh juga gitu. Cuman dari segi data dia BPH-nya tinggian ini gitu. Nah, jadi kalau kalian dengerin di suara di telinga, kalau kalian punya mesin NH35 dengan mesin Pagani Design seperti ini, kan taruh di telinga kiri, ini taruh di telinga kanan. Kalian akan mendengarkan perbedaan suara itu. Ini suaranya kayak tik 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 gitu. Kalau yang ini tik 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 gitu. Jadi lebih cepat temponya tuh tak 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 gitu. Karena memang BPH-nya lebih cepat, beatnya lebih cepat yang ini gitu. Sehingga akurasi secara real itu lebih bagus ini sebenarnya gitu. Karena beatnya lebih cepat. Tapi beat lebih cepat itu berkonsekuensi kepada power. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami gitu. Ketika ini 2800 28.800 bph dan ini 21.600, tentu ini lebih hemat. Contoh kalau motor cc deh gitu, ini cc-nya lebih tinggi, ini cc-nya lebih rendah. Dengan bensin yang sama atau dengan tenaga energi yang tersimpannya sama gitu, ini bisa berjalan di 41 jam. Kalau ini berjalan di 35 jam gitu loh. Ini lebih boros gitu. Ini jam sport gitu. Ibaratnya kayak kalau motor tuh motor sport gitu ya. Lebih boros. CC-nya lebih kencang nih. Cuman ya berdampaknya di akurasi lebih bagus. Jalannya lebih mulus begitu. Kalau ini kenapa orang-orang pada suka NH gitu ya, NH powernya lebih panjang begitu loh, karena dia bergeraknya pun di 21.600 pph. Begitu cuy, itu sedikit penjelasan mana bang yang lebih bagus. Dari segi teknologi jujur ini lebih bagus. Dari segi teknologi ini lebih bagus karena lebih agak ribet nih ini. Ini tuh model mirip mesinnya Citizen. Kayak klonnya Citizen gitu, jadi model yang ini. Sementara yang ini itu dia kayak masih teknologi NH35, di mana dia modulnya hanya kalender dan jam dan menit dan detik. Sementara ini ada fitur GMT. Nah, kalian bisa lihat GMT
4 jarum. Maka dari itu ketika NH35 ada, terus ada mesin ini GMT DG, rilislah kemudian NH34 GMT begitu. Jadi NH34 GMT itu kayak dia panas nih, si NH nih panas. Koreksi kalau aku salah ya, si NH ini panas, si mesin Jepang ini panas ketika Cina dia membuat mesin GMT dengan bit yang lebih tinggi, dengan akurasi yang lebih mantap, sehingga dia bikinlah NH-GMT 34 begitu bro kira-kira. Jadi basicnya NH35 dioprek segala macam, akhirnya oke lah jadilah NH34 push gitu. Pendahulunya ini ya kan, yang bikin panas si NH tuh ini gitu. Ini bro yang bikin panas sebenarnya. Jadi brand Cina produk Cina itu nggak bisa dianggap remeh sekarang. Serius, kalian bisa cek, kalian beli iPhone, beli apa, Tesla, beli apapun itu, cek made in mana, China bro. Aku kemarin beli iPhone ini yang tahu pakai shoot ini, beli di iBox, itu aku buka made in China. Gokil nggak tuh? Aku juga kaget lah, kok made in China gitu. Ternyata memang perakitannya lewat China begitu, kayak semuanya sekarang made in China bro. China bisa bikin matahari, bayangin tuh. Enggak, maksudnya bukan matahari dalam wujud di ini, cuman istilahnya dia bayangin matahari aja dibuat terus sama Cina, apalagi cuma jam tangan gitu. Itulah aneh banget kan emang. Tapi emang sebegitu canggihnya sekarang China, nggak bisa kita anggap remeh lagi begitu. Bahkan Tesla aja ketar-ketir dengan penjualan brand mobil BYD ya gitu. Itu salah satu bagaimana China mendominasi hari ini gitu. Oke, itu aja diskusi kita. Kita nggak ukur-ukur dimensi. Kayaknya teman-teman udah pada tahu ya kalau dimensi. Ini belum ada tuan, kalau kalau kalian pengen untuk model basic-basic, siapa tahu udah bosen berkeliling jam Homas. Aku ternyata pengen basic aja deh, yang basic lebih asik gitu. Ambil Batman seperti ini dengan diameter di 40 mm. 40 mm dengan ketebalan di 12,5, lak to lak di 14, di 475, sampai hafal lah GMT 475 dengan lak ini 20 mengecil ke 16 tuh. Salah, ini mengecilnya ke 16 ini cuy. Nah, ke 16 mengecilnya udah hafal banget ini. Dengan baterai 100 meter ini dulu, pemula aku awal-awal main Pagani ini udah legend banget, best seller banget dari dulu memang ini. Nah, ini rotornya ada logonya Pagani, lucu banget, dan ini ada warna pink kayak model mesinnya si Rolex GMT. Jadi memang Explorer nih the best sih. GMT Master, kalau Explorer ini Homas dari Rolex GMT Master Batman. Bang, tes loomnya bang. Nah, ini yang versi harga 1 jutaan. Untuk loomnya dia belum ada di bagian bezel. Kalau ingin yang bagian bezel itu ada ini cuy. Dia harganya di 2 jutaan nih. Aku kasih lihat. Ada juga kok yang perbedaan NH3 yang ya mesin NH34 dengan NH3 ya dengan mesin original Pagani gitu. Nah, ini bedanya, mana bedanya coba? Bedanya itu di loomnya nih, akan kita cek ya. Dimensinya semua sama. Nah, di antara persaingan mesin DG yang dipakai Pagani dengan NH34 yang baru dicetuskan oleh Seiko, mana ini? Senternya belum ketemu ini. Di antara persaingan dua itu, yang untung adalah Pagani gitu. Kenapa Pagani untung? Karena dengan Pagani dia karena dengan persaingan mesin itu, tentu harga-harga mesinnya jadi lebih murah, harga mesin DG dan mesin Seiko itu sendiri. Dan dia bisa ambil dua-duanya dengan bikin versi yang berbeda dengan rate harga yang berbeda. Yang menang siapa? Tetap Pagani, begitu sistemnya cuy. Nah, oke. Kelihatannya perbedaannya. Ini adalah perbedaan dari harga
1 juta dengan harga di 2 jutaan begitu. Ini 1 jutaan, 2 jutaan. Kelihatan banget ya bedanya ya. Ini 3D banget ini. Kayaknya kita harus bahas Pepsi deh gitu. Kapan-kapan kita akan bahas Pepsi ya, kayak dulu kita bahas Pepsi ini ikonik banget cuy, nih lihat. Dimensinya, lumnya gila banget ini Pepsi satu ini nih. Tuh. Ini warna biru. Ini warna biru terus bezelnya full lum, ngori. Lucu banget lu 3D, lihat. Ih, gokil sumpah nih. Kekecilan. Oke, kelihatan ya bedanya ya. Oke, kita tambahin deh biar teman-teman makin paham ya, karena masih banyak yang nanya tentang perbedaan mesin Digi dan mesin Seiko NH34 gitu. Nah, untuk Seiko dari segi harga, untuk mesin Pagani Design ini dengan ini harga di 1 jutaan, ini harga di 2 jutaan, oke. Untuk dari segi material sama persis. Bedanya di lum. Di ini ada lumnya tadi warna hijau, ini enggak ada lumnya. Oke. Terus material mesinnya terutama berbeda. Gimana ngebedainnya, Bang? Nih. Aku kasih lihat. Jangan sampai kalian beli harga 2 juta yang dikirim 1 jutaan gitu loh. Itu jangan sampai, karena ada juga Batman yang model Pepsi yang harga 1 jutaan ada juga gitu loh. Ini Pepsi ya. Nah, yang kayak gini yang harga 1 jutaan ada juga gitu. Nah, ini bedanya di sini. Ini ada tulisan NH34 cuy. Nah, di sini gampang lah. Rotornya kalian cek. Nah, ada tulisan NH34 atau ada warna pink ini loh. Nah, kalau warna pink ini berarti harga 1 jutaan. Kalau yang ini harga 2 jutaan begitu, NH34 nih. Tuh ya kan. Di situ. Terus ada lagi, kita cek di bagian ini nih. Bagian Cyclop. Cyclopnya untuk yang kiri ini kecil. Cyclop yang ini gede toh ya kan. Cyclop itu apa, Bang? Ini loh. Ini Cyclop nih. Ini Cyclop ya kan. Ini gede, ini kecil. Nah, ini angkanya kan kelihatan kecil. Nah, ini katanya kelihatan gede 14 gitu. Gede banget. Gede banget gitu. Oke, udah itu. Itu ya bedanya ya. Udah nemu. Terus kacanya dia udah AR coating. Ini kacanya lebih bening kan, tuh lihat. Kalian bisa cek kaca ini lebih bening ketimbang ini. Cuman kalau kalian nggak bisa ngebedain karena agak sulit ya, ini karena ini sekarang udah bening juga, nggak tahu kayaknya udah pakai air juga. Cuman lebih bening ini sedikit aja. Ya paling gampangnya bezelnya gitu, insert bezel sama cek mesin bagian belakang tadi. Udah itu doang ya bedanya. Oke, udah itu aja ulasan kali ini. Ini cocok banget untuk pemula nih, ini atau ini. Kalau saranku langsung upgrade ke ini, bagus juga. Pengen Batman yang tapi yang ininya nyala, Bang, aku pengen model ini yang Batman tapi yang bezelnya menyala. Bisa, ada ya. Bang, aku pengen yang Pepsi tapi yang harga 1 jutaan. Bisa, ada, oke. Jadi langsung muncul ke WhatsApp bagian sebelah kiri. Oke, mantap sekali.